cerita kakaknya si Virgon ngetek abang. Ngetek gua. Iya. Kenapa? Ya kayaknya pengen diundang podcast. Nah itu gimana? Kata siapa? Ya netizen bilangnya gitu. Oh netizen. Oh netizen sembarangan ya, kan orang belum tentu ya jam berspekulasi. Tapi kamu diundang boleh juga sih. Tapi ada rencana nggak sih Bang? Aku sih sebenarnya waktu kemarin ngundang juga pengen ngundang Bang Virgon juga. Maksudnya kalau aku pribadi kan di tengah-tengah kan pengen membantu supaya jangan sampai akhirnya bertambah kurang baik gitu. Karena kan setiap masalah itu pasti harus ada solusi yang bagus. Karena tidak mungkin tidak ada yang dirugikan dari dua belah pihak hal-hal kayak gitu. Gue berdiri sebagai platform yang untuk memberikan edukasi secara dua belah pihak supaya dua belah pihak bisa maju dengan hidupnya masing-masing juga bagus gitu maksud gue. Cuman memang Bang Virgon belum, gue sih udah sempat ngubungin pihaknya tapi belum ngasih respon ya. Masing-masing orang punya ininya sendiri. Gue juga cukup ngerti lah gitu. Nah kalau misalnya mungkin dari saudaranya pengen mewakilkan mungkin boleh aja sih kalau itu. Ya paling enggak kan jangan sampai netizen kan tuh suka iseng. Kadang-kadang si ini diserang, si ini diserang. Sebenarnya yang hancur kan individunya gitu. Cuma di sini gue pengen ngajak untuk kita ada sesuatu, jangan kita hanya bawa ke publik terus kita diamkan karena itu berhubungan dengan masa depan kita. Paling nggak kita bisa selesaikan dengan baik mungkin lewat wadah yang tepat gitu sih. Bang kemarin sempat podcast sama Inara juga sampai sedih juga. Iya terakhir nangis. Gimana Bang? Ya namanya orang lagi susah kayak gitu, kita kalau punya empati sih berasa sedih ya maksudnya. Tapi gue juga nggak mau berpihak ke siapa-siapa karena namanya rumah tangga orang itu kan sebenarnya kalau dibilang salah ya pasti ada yang salah, benar pasti ada yang benar. Cuma kalau udah bubar pasti ada aja kompor tuh. Ya gue pribadi sih bersimpatik lah untuk masalah rumah tangga karena gue juga punya rumah tangga. Gue nggak kepengen rumah tangga gue juga mengalami hal seperti itu dan juga orang lain lah yang punya rumah tangga. Berarti maksudnya berkaca juga dengan kasus-kasus seperti itu. Iya, gue belajar lah dari orang-orang yang gue undang ke tempat gue dari berbagai jenis isu yang mereka alami. Gue berkaca dan gue belajar karena bukan hanya sekedar cari AdSense, cari cuan, kan gue juga harus belajar karena gue nggak tahu nih waktu yang Tuhan kasih buat gue ini nanti gue mau dijadiin apa Tuhan. Paling nggak apa yang bisa gue ambil gue bisa kembalikan ke masyarakat, kembalikan ke orang dan bisa buat diri gue sendiri sesuatu yang baik. Bang ngeliat sekarang banyak pemberitaan perceraian sendiri lu miris atau gimana? Ya miris lah, namanya kita punya rumah tangga apalagi ngelihat orang susah. Nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang senang ketika ngelihat orang berantakan hidupnya. Tapi kalau gue enggak, karena gue selalu bercermin apa yang kita inginkan, yaitu yang Tuhan berikan. Ya kalau kita suka lihat orang rusak hidupnya, ya berarti hidup kita juga kita suka lihat begitu gitu. Nah kalau gue pribadi, apalagi ya masalah perselingkuhan atau kekerasan, gue tuh agak miris karena menurut gue itu tuh perkara-perkara yang selalu meretakkan hati seorang anak itu biasanya sih. Ya moga-moga kita bisa sebagai public figure bisa lah memberikan contoh yang lebih baik lah. Terlepas gue juga mungkin aja bisa mengalami hal itu. Bang, ini setelah kemarin mendengarkan curhatan full dari Inara, apa sih yang pengen lu sampai dengan Bang Virgon mungkin apabila diundang nanti gitu? Oh, kalau gue pribadi yang terbaik buat Bang Virgon, terbaik juga buat Inara. Kalau Bang Virgon butuh bantuan, ya maksudnya saya nggak coba untuk basa-basi ya. Saya pribadi dengan senang hati apapun itu yang bisa saya bantu. Jangan sampai saya kesannya malah ngegiring opini buat ngejatuhin Bang Virgon, enggak dong. Saya kepengen tetap netral, kalau bisa ini ayo kayak Rizky Bilar, siapapun yang pernah saya undang kan saya selalu beri apa yang kita bisa bantu. Mari kita Bang, tapi kalau untuk lihat sosok Inara sendiri seperti apa sih kalau abang sendiri peta? Aku kurang bisa statement banyak karena ya cuma ketemu sekali. Gue lihat ya apa yang kita lihat aja, seorang wanita yang kecewa, seorang wanita yang ingin coba untuk survive aja dengan kondisinya. Dia mikirkan tentang dirinya dan anak-anaknya, itu aja sih. Tips keharmonisan Bang? Iya. Tips Ini kenapa jadi gue komentarin hidup orang ya? Udah nih Bang Lesu, tapi Iya kan, tapi Tahu. lo romantis banget sama ternyata Kak tapi kehidupan Mbak dia Bang Lesu, Ciolin. keluarganya Iya, tapi nanti gue jadi kesannya nyampurin urusan itu. Iya, enggak, tapi lo sendiri menjaganya gimana Bang, iya sih, juga. Kak? Iya. Tipsnya Bang, Bang tipsnya. Lesu pamannya justru bisa romantis, kompak, liburan bareng. Kata siapa berantem mulu? Iya, Nggak berantem konten kan? Iya bang, Iya, gimana bang? bener nggak sih sering berantem? Daripada nggak jadi cuan, gue kontenin aja. Iya. Tadi OC-in emang di rumah.
Si Olive segalak itu apa gimana bang? Enggak sih, enggak galak. Ci Olive itu lebih tegas aja. Kadang-kadang dia tuh suka ngingetin aku masalah kesehatanku, karena aku tuh pekerja. Kadang-kadang suka lupa istirahat. Terus kemudian dia suka ngasih tahu aku kalau aku tuh udah mulai kamu tuh udah mulai agak sombong, yang nggak boleh gitu-gitu. Iya, kan gue pebasket sombong. Iya, tapi maksudnya nggak boleh kayak gitu, harus gini. Dia tuh penasihat yang baik lah. Karena aku juga punya kekurangan, kadang-kadang istriku tuh selalu ngingetin aku. Dan untungnya aku sih mau dengerin. Karena aku ngerasa Ci Olive itu bisa mengisi tempat di hatiku yang aku mau dengar. Bang Ci Olive Tapi kamu- tipikal istri cemburuan gak sih? Kalau Ci Olive enggak ya, saya agak bingung itu. Saya waktu itu pergi sama teman-teman misalnya, atau pergi ke tempat clubbing misalnya. Malah saya waktu itu teman-teman saya disuruh ajak saya clubbing karena saya selalu di rumah kan. Aneh kan itu perempuan ya. Jadi istriku tuh suka telepon temanku, kamu ajak Denny keluar dong, ajak clubbing ajak apa gitu supaya dia seneng. Kasih ketemu teman-temannya, ajak dia lihat cewek-cewek gitu biar dia segar gitu. Iya. Dia membebaskan ya bang? Iya, tapi karena memang aku juga apa ya, gue menakal dulu, udah nakal kita, udah enak, mantap bro. Kak, tapi kamu kalau lagi cekcok sedikit nih agak serius, ngapain sih sama Ci Olive? Maksudnya kalau lagi dapet ribut sedikit gitu kan pasti rumah tangga ada. Nggak pernah jatuh. ribut. Oh, sama sekali bang. Terakhir yang gue cerita dari Kobusir aja udah. Oh. Yang 3 bulan pertama nikah itu yang gara-gara itu. Ya udah nggak pernah ribut, nggak pernah cekcok. Beda pendapat mah pernah, Iya. tapi nggak cekcok. Cuma kayak diselesaikan aja, kamu maunya gimana? Aku maunya gini. Oh ya udah oke. Kita kompromi, ketemu di tengah ya. Oke, karena dua-duanya ini mau. Makanya aku selalu bilang kalau sebuah pernikahan kalau salah satu udah nggak mau itu udah berat. Harus dua-duanya mau ketemu di tengah dan nggak bisa egois. Artinya kita nggak bisa nih semua harus ngikutin apa yang kita mau. Laki, perempuan, ya kita ini pernikahan dua kepala. Kita jalannya bareng. Nggak bisa kita menguasai semuanya sendiri. Karena kalau rusak bareng-bareng. Makanya kita harus ketemu di tengah. Makanya hati-hati juga dalam memilih pasangan supaya nanti pada saat kita ke depannya kita tuh mendapat berkah, bukan mendapat masalah, musibah. Pulang ke rumah kita ketemu pasangan, pasti suatu hari akan bosan tuh. Tapi kalau misalnya komunikasinya bagus, perhatiannya kita nyaman, itu kan menumbuhkan cinta. Nah kalau udah kayak gitu, mungkin laki-laki atau perempuannya masih bermasalah, ya berarti itu otaknya ada sinting-sinting itu. Itu aja sih. Udah. Bang. Apa? Pantun bang, pantun. Ada pantun. Mau dipantun, Ya. coba mau dipantun. Minyak zaitun di pasar baru. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.